1 Timotius 4 ayat ke-16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, sebagai pemimpin-pemimpin pelayanan, sebagai pekerja-pekerja Kristus, Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Yang pertama, awasilah dirimu. Dan yang kedua, awasilah ajaranmu. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu ini seperti rel kereta api. Ada dua yang seirama, yang terus bersama. Nggak boleh ada yang ke kanan satu, ke kiri satu. Selaras, nggak ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Dua-duanya harus sama, harus seirama, harus sejalan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Bagaimana hidup kita dan ajaran kita punya keseimbangan. Ada orang-orang yang begitu kuat ajarannya, tapi nggak dibarengi dengan hidupnya. Atau sebaliknya juga, ada orang-orang yang mempunyai kehidupan yang kuat, tapi dia bukan seorang pengajar. Dan dia perlu orang-orang ini dalam komunitas, harus terutama para pengajar, itu mengawasi dirinya dan juga ajarannya. Jangan sampai ajarannya lebih maju daripada hidupnya. Dan yang lebih menyedihkan, ajarannya begitu luar biasa, hidupnya jauh melenceng. Gak sesuai dengan apa yang diajarkan. Akibatnya apa? Akibatnya ini mengerikan nih ayat. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Itu artinya apa? Menyelamatkan dirimu itu apa? Ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan secara rohani. Dan efek yang kita ajarkan itu semua orang yang mendengarkan kita itu bisa melenceng kalau hidup kita melenceng. Jadi dua hal ini adalah seperti kaki kanan kaki kiri, di mana hidup kita dan ajaran kita harus berjalan bersama, satu arah, satu tujuan kepada penggenapan rencana Tuhan dan menggenapi kehendak Tuhan dengan sempurna di hadapannya. Sebuah pertanyaan, apa artinya awasilah dirimu sendiri? Saya menunjukkan kepada saudara, teman-teman semua, bahwa awasilah dirimu sendiri itu artinya berbicara tentang cara hidup kita di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak kerajaan, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dan hidup baru, Tuhan mau cara hidup kita sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi di sini berbicara kita adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Orang-orang yang punya pikiran yang gelap, yang punya hati yang tinggal dalam kegelapan. Hidup kita nggak punya arah, nggak punya kejelasan, nggak punya titik terang dari Tuhan. Tapi satu kali terang Tuhan masuk dalam hidup kita, sehingga ayat ini berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hidup kita mengalami terang Tuhan, sehingga kita bisa lihat kondisi hati kita yang dulu seperti apa. Sekarang kita bisa melihat bagaimana hidup dalam terang. Hidup dalam terang adalah sebuah kehidupan yang seperti ayat ini dikatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi bagaimana hidup dalam terang itu? Kehidupan yang berbuahkan kebaikan. Selalu aja berbuat baik, selalu berbicara tentang kebaikan, selalu mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Selain kebaikan adalah keadilan.
bagaimana orang-orang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan bagaimana jalan yang lurus, kehidupan yang tegak lurus, kehidupan yang sesuai dengan firman, dan berbuahkan kebenaran, bagaimana kita berjalan dalam kebenaran, tidak melakukan ketidakbenaran. Dan di ayat 10 dituliskan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.